Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reswan Hidayah dengan NIM 2023-32141. Di sini saya akan membahas jawaban UTS saya. Nah, dan itu SI sebagai aset strategi. Jadi cara pandang bahwa sistem informasi itu cuman alat bantu operasional itu dapat melemahkan daya saing karena perusahaan bersikap reaktif. Investasi TI hanya dilakukan saat ada masalah mendesak aja. Jadi hal ini tuh bisa nyebabin kurangnya inovasi, jadi dan diferensiasi dibandingkan kompetitor. Terus efisiensinya rendah, misalnya rute pengiriman tidak optimal dan stok gudang tidak akurat. Terus pengalaman pelanggannya buruk, ya kan, tracking manual, contohnya. Terus ada keterlambatan informasi, dan ketidakmampuan merespon perubahan pasar dengan cepat. Nah, SI itu sebagai alat strategi terjadi saat si SI-nya itu harus selaras sama bisnis dan nilai baru melalui apa? Efisiensi operasionalnya, ya kan, kayak bisa dilihat dari rutenya, real time enggak, integrasi gudangnya otomatis atau tidak, terus diferensiasi, tracking real time-nya akurat tidak, terus notifikasi pelanggannya proaktif atau tidak. Inovasi, ya jadi inovasi itu dari data, analitik datanya, jadi prediksi demand sama personalisasi layanannya. Ada nilai pelanggannya ini juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Contoh logistik, perusahaan logistik itu implementasi sistem tracking GPS ya, plus AI route optimization dapat mengurangi tuh biaya bahan bakar 15 sampai 20%. Jadi ini meningkatkan on time delivery dan menjadi pembeda kompetitif. Nah, apa sih kenapa kegagalan proyek AI itu biasanya tuh disebabkan oleh 5 hal. Pertama, kebutuhan bisnisnya nggak jelas, ya. Kita nggak tahu kebutuhan spesifiknya itu apa, sehingga ketika proyek itu selesai, usernya itu nggak mau pakai, gitu, karena nggak sesuai kebutuhan user. Terus perencanaan SI-nya itu nggak selaras sama strategi bisnis, tujuan bisnis itu buat apa, jadi manfaatnya itu pasti rendah. Terus kedua, ada bisnis case-nya lemah. Jadi dari estimasi biayanya ya, jadi mahal tapi manfaatnya tuh dikit. Terus ada strategi akuisisi, ya salah ya kan, mau kita build atau buy, mau bikin sendiri atau langsung beli aja yang udah jadi gitu ya, karena nggak cocok gitu. Terus ada implementasi dan adopsi penggunanya gagal, jadi resiko tidak dikelola, jadi dari resistensi itu user dan trainingnya tuh buruk ya. Terus ada skop creepy juga, keterlambatan biaya pembengkakan, jadi gagal total. Jadi hubungan sebab akibat ini bersifat berantai ya, dari awal dari rekomennya kebutuhan usernya udah buruk, pasti akhirnya buruk. Nah, terus ada ETD manajemen di universitas. Jadi ini berdasarkan menilainya, memprioritaskan mengelola permintaan. Dasarnya itu apa? Value build, business value-nya, alignment strategies, cost, risk, urgency, dan regulasi. Nah, 2 proyek prioritas itu pertama ada sistem pelaporan dana akademik. Ini wajib ya. Jadi ada sanksi kalau telat gitu. Terus ada dashboard kinerja institusi. Jadi bisnis value-nya tinggi sehingga bisa mendukung keputusan pemimpin gitu. Alasannya ini regulasi dan urgensi. Pelaporan pemerintah itu tidak bisa ditunda-tunda gitu, karena nanti bakal ada sanksi. Terus ada business value-nya, dashboard-nya itu memberikan visibility holistik. Jadi kita bisa dengan cepat menangkap informasi yang ada di dashboard gitu. Terus ada cost dan risk. Kedua proyek ini relatif terintegrasi dan dampaknya itu luas. Terus ada proyek lain, contohnya itu selain ini, yaitu ada presentasi QR ya. Pembayaran aplikasi kemahasiswaan bisa dilakukan bertahap aja ya. Jadi solusinya sederhana dulu karena lebih operasional dan tidak ada sanksi regulasi langsung. Nah, jadi sistem informasi perusahaan rental itu sistem yang paling dibutuhkan. Itu ada rental manajemen, itu ada post inventory management, reporting time. Idealnya menuju ERP rental sederhana ini langsung menyelesaikan akar masalah.
Jadi stoknya tidak akurat, laporannya lambat, dan stock out dan overstock. Functional requirement, jadi real time inventory tracking, ya, bisa barcode atau RFID. Terus ada POS terintegrasi dengan stok dan penjualan. Reporting sales, stock dan forecasting. Alertnya apa? Stoknya rendah, reorder otomatis. Jadi non-function requirement itu reliability dan accuracy-nya tinggi. Terus user friendly kayak mobile support mobile support dan scalable atau secure data pelanggan, performance-nya real time update. Nah, ini bisa diproposkan berdasarkan business value tinggi, jadi mengurangi loss stock dan meningkatkan penjualan. Cost itu mulai modular, bukan full ERP langsung. Jadi ada risk data stok akurat, mengurangi kerugian dan urgensi masalah stok saat ini sangat merugikan. Prioritas investasi TI manufaktur. Jadi pendekatan IT portfolio manajemen menilaikan proyek berdasarkan value, risk, alignment, strategi dan ITL. Fokus pada value creation, service management, risk dan continuity. Pilihan 2 prioritas, ERP integrasi, sistem keamanan cyber. Alasannya ERP integrasi end-to-end, produksi gudang keuangan, value strategi tinggi, efisiensi besar. Keamanan cyber melindungi aset kritis, komplimat, bisnis kontinu, risiko tinggi di manufaktur. Absensi mobile, itu masuk B, dashboard BID bisa ditunda atau dibangun di atas ERP nanti. Value lebih rendah dan dependent. Nah, business case ERP di distribusi. Total biaya awalnya tuh 5 miliar, tambah operasionalnya itu 800 juta per tahun dikali N tahun. Terus ini ada rumus manfaat tahunannya itu 1,5 miliar di persediaan ditambah 700 juta itu kesalahan sama dengan 2,2 miliar ditambah peningkatan cash flow-nya. Terus ROI sederhananya tuh manfaat dikurang biaya dibagi biaya dikali 100%. Kalau positif kan hasilnya bakal positif dalam 2-3 tahun. MPA hitung value persen value manfaat masa depan. Jadi diskon rate jika positif itu dinyatakan layak. Value creation selain finansial ada peningkatan efisiensi, akurasi dan daya saing. Jadi bisa disimpulkan nih, kalau layak dilanjutkan karena payback cepat dan value-nya jangka panjang melebihi biaya. Nah, untuk resikonya sendiri retensi user, informasinya tuh lama banget. Terus mitigasi dengan charger manajemennya itu baik. Strategi akuisisi CRM fintech. Perbandingannya bill-nya itu mahal, lama, tapi custom. Tidak cocok nih untuk tim yang kecil atau deadline-nya itu cuma 3 bulan gitu, nggak cocok. Nah, untuk buy sendiri kalau mau pakai buy on price, itu biaya lisensinya tuh tinggi. Maintenance-nya itu berat. Kalau mau pakai outsource itu kontrolnya tuh kurang dan ketergantungan banget tuh sampai sama vendor. Nah, jadi pilihan yang direkomendasikan adalah cloud service, SACRM. Kenapa ini termasuk terbaik? Karena cepat deploy-nya, terus scalable-nya, biaya subscribe-nya, dan fitur security dan compliance bawaan. GDPR POJK. Jadi risiko vendor login, data security mitigasi dengan FA ketat. Sesi vendor ini terpercaya, Salesforce, HubSpot, dan lain-lain. Governance internal. Oke, lanjut di sini risiko vendor dan ERP rumah sakit. Jadi risiko vendor termurah, TCO sebenarnya lebih tinggi, customization, maintenance, dan downtime. Jadi kualitasnya itu rendah. Gagal integrasi dengan lab, keamanan, data pasien lemah, risiko hukum keselamatan pasien. Supportnya buruk, downtime sistem kritis. Komponen utama dari RFP itu latar belakang dan tujuan, function dan non-function requirement, keamanan compliance, technical system lain, implementasi training, biayanya, kriteria evolusi vendor, dan kontak. Jadi kesimpulan itu pengadaan harus value based, bukan harga rendah. Lanjut ke kegagalan implementasi ERP. Jadi kegagalan bukan sepenuhnya kesalahan vendor ya di sini dalam kasus ini. Jadi organisasi itu juga sering gagal karena recruitment gathering, user involvement, change management dan monitoring. Nah, biaya custom ini membengkak. Ya. Jadi karena requirement-nya itu berubah-ubah gitu. Dan si user tidak dilibatkan.
otomatis kan si usernya nggak mau pakai nih, akhirnya nggak berguna. Terus value management, pemilihan ERP detail plus proof of concept. Kontak adalah ketat dan mensual payment penalty. Selama implementasi, join governance, manage rutin, payment, support kontak, knowledge transfer, dan performance review. Jadi bisa disimpulkan kerjasama kedua belah pihak itu sangat diperlukan. Oke, lanjut. Di sini rekomendasi transformasi rental. Jadi rekomendasi sebagai konsultan, identifikasi kebutuhan mulai dari poin-poin itu dari stok, laporan, data pelanggan, integrasi keuangan, proses investasi, inventory plus post terrealisasi dulu, lalu full ERP. Business-nya itu hitung TCO versus benefit seperti soal nomor 6 tuh. Terus terrealisasi akuisisi kayak cloud ERP bertahap, size, cepat, fleksibel, sulit menengah. 5 ada procurement atau ERP komprehensif plus evaluasi multi kriteria. Yang keenam vendor management governance kuat sejak awal. Jadi jangan ikut-ikutan kompetitor nih, fokus pada kebutuhan internal dulu. Cloud ERP memberikan keseimbangan terbaik. Kesimpulan selanjutnya, transformasi digital itu harus bertahap, berbasis value dan melibatkan seluruh stakeholder. Itu saja, thank you for watching.